Kita memang telah disentuh oleh kemurahan Allah. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, sampai pada pembacaan pagi ini, Matius mencatat bagaimana Tuhan Yesus berpindah penekanan. Dari penekanan hubungan dengan Allah pada hubungan dengan sesama manusia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata kemurahan ini dalam bahasa Yunaninya memakai kata elemon yang berarti compassion atau belas kasihan. Jadi kata belas kasihan ini lebih jauh dapat diartikan perasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan itu kepada kita supaya kita dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan terhadap masalah, terhadap penderitaan yang menimpa orang lain. Sehingga kita bergerak, saudara, untuk menolong dan juga menyelesaikan masalah orang lain sampai tuntas ke akar masalahnya. Nah, kata murah hati atau kemurahan ini, itu betul-betul sebuah kata yang luar biasa ya. Karena ini melibatkan Tuhan menyatakan kemurahannya. Nah, tentu di sini orang suka tanya, mana datang dulu? Kita bermurah hati, baru Tuhan bermurah hati pada kita, atau karena Tuhan bermurah hati, makanya kemudian Dia memberikan kemurahan hati itu kepada kita. Ya tentu kita harus mengerti prinsip ini bahwa khotbah di bukit ini atau apa yang Yesus katakan ucapan bahagia ini bukanlah syarat untuk kemudian kita dapat berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan bahwa kalau orang menerima kerajaan Allah, dia akan memiliki semuanya ini. Jadi dalam konteks ini kita menemukan bahwa kalau kita diperintah oleh Allah, maka dari dalam keluar dari pemerintahan Tuhan pada kita, itu kemudian kita akan memiliki kemurahan. Nah tentu ini bukan berurusan dengan do this and get that. Ya, kayaknya kita bilang kalau kita buat ini, Tuhan akan bikin ini buat kita. Jadi ini bukan cara berpikir kalkulatif untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kata murah hati di sini itu karena kita memang telah disentuh oleh kemurahan Allah. Di kerajaan Allah ini Tuhan menyentuh kita dengan kemurahan. Dia memanggil kita untuk masuk dalam kerajaannya supaya kita kemudian dapat mengekspresikan pemerintahannya lewat kehidupan kita. Dan salah satu bentuk pemerintahan Tuhan adalah Dia menyatakan kemurahannya untuk manusia. Ya, saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan atau penuh dengan kemurahan. Dan kalau kita murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Statement ini tidak menunjukkan bahwa ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kita untuk masuk dalam kerajaan Allah atau kita diperintah oleh Allah. Tapi justru kita terlebih dahulu menerima kemurahan yang menarik kita untuk datang pada kerajaan Allah dan hidup untuk kita bersedia dan diperintah oleh Tuhan. Jadi karena kita telah diperintah oleh Allah dan kita hidup di dalam kemurahannya, itulah sebabnya kemurahan hati itu harusnya menjadi natural dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa memanifestasikan kemurahan hati kita kepada semua orang. Dunia membutuhkan kemurahan Tuhan. Dunia yang penuh dengan kebencian, penderitaan, kemarahan. Perlu sekali kemurahan Tuhan atau compassion dari Tuhan. Di Alkitab tertulis banyak Yesus tergerak dengan hal ini. Kalau saudara pelajari bagaimana Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kemanapun Dia pergi, Dia selalu tergerak dengan belas kasihannya ini untuk dapat menyentuh kehidupan orang-orang yang memang memerlukan kemurahan hati dari Tuhan. Kita semua perlu kemurahan hati dari Tuhan. Saudara dan saya, kita semua hidup karena kemurahan hati Tuhan. Kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, kita bisa mengerjakan apapun karena kemurahan hati Tuhan.
Tapi Tuhan mau bilang buat kita jangan simpan kemurahan hati itu untuk diri kita. Teruslah membagikan kemurahan hati. Setiap kali kita membagikan kemurahan hati kepada orang lain, kemurahan dari Tuhan akan terus memenuhi kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita hidup untuk kita menyatakan kemurahan Tuhan, karena kita telah menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa itu. Ini adalah suatu nilai kehidupan, saudara. Ini adalah suatu hal yang paling indah dalam kehidupan kita. Untuk kita hidup bagi Tuhan. Dan untuk kita hidup membagi kemurahan hati Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. God bless you. Have a blessed day. Amen.